Mencari jejak sejarah nama Sopeng bukan perkara mudah, karena nama itu lahir sejak zaman prasejarah. Hasil penelitian para ahli sejarah, seperti H.R. van Heckeren, menyatakan kalau di wilayah Sopeng telah ada kehidupan prasejarah yang sangat tua, dengan ditemukannya berupa fosil-fosil binatang vertebrata dan peralatan flek atau batu serpih, serta alat-alat dari batu. Penemuan ini memperlihatkan bahwa di wilayah Sopeng telah ada kehidupan pada zaman batu. Namun sumber-sumber secara tertulis mengenai penamaan Sopeng di zaman batu belum ditemukan. Salah satu sumber sejarah lain yang bisa menelusuri asal-usul nama Sopeng adalah Lontara, yang merupakan warisan leluhur orang Bugis dan Makassar. Dalam Lontara, nama Sopeng selalu disebut-sebut, meskipun tidak menguraikan pengertian dan asal mula nama Sopeng, seperti diuraikan dalam Lontara Sopeng sebagai berikut. Tiana Surya pada adangi tanah eri Sopeng, naulaina sawo, gatareng noni mabbanwe taweri Sopeng, naya tusuwo, yana riaseng to Sopeng ria jato gatareng, iana puaseng Sopeng rilau. Inilah kitab atau bagian yang menceritakan tentang daerah Sopeng. Pada saat ditinggalkannya negeri Sewo dan Gatareng, maka turunlah orang-orang bermukim di suatu tempat, yaitu negeri Sopeng. Adapun orang-orang yang berasal dari Sewo disebut orang Sopeng Riaja, sedangkan mereka yang berasal dari Gatareng disebut sebagai orang Sopeng Rilau. Dari penjelasan dalam Lontara Sopeng, disebutkan bahwa penduduk Sopeng pada awalnya berasal dari dua wilayah, yaitu Sewo dan Gatareng, tapi tidak menyebutkan mengapa wilayah itu kemudian dinamakan Sopeng. Dari cerita rakyat yang diperoleh secara turun-temurun, menjelaskan bahwa pemberian nama Sopeng itu diambil dari nama pohon yang mempunyai buah seperti anggur. Orang Bugis, khususnya Bugis Sopeng, menyebutnya Calopen atau Copeng, karena di dekat istana kerajaan Sopeng tumbuh sebuah pohon copeng yang besar. Perubahan kata copeng menjadi Sopeng karena pengaruh dialek bahasa Bugis Sopeng. Banyak kata-kata yang diawali huruf C. Orang Bugis Sopeng mengubahnya menjadi sebutan S atau sebaliknya. Seperti kata salo menjadi calo, calo atau sapo menjadi capo. Apalagi memang di wilayah Sopeng sampai saat ini masih banyak tumbuh pohon calopen. Ada pula pendapat yang menyebutkan kata Sopeng berasal dari penggabungan dua kata-kata tersebut, yaitu soso dan lapeng. Kata soso berarti turun dan lapeng yaitu tempat. Ketika itu orang-orang Sawo di kota Sopeng Riaja meninggalkan wilayahnya menuju ke Lapeng, sebuah tempat di dekat istana Datuk Sopeng. Setelah melalui proses penyederhanaan, bahasa kemudian menjadi kata Sopeng. Masyarakat Sopeng sudah mengenal kehidupan sosial budaya dimulai sejak zaman batu, sebagaimana dibuktikan hasil penelitian di Desa Beru, sekitar 5 km dari wilayah Cabengi, Kecamatan Lilirilau pada tahun 1947. Ditemukan sejumlah peralatan yang terbuat dari batu. 20 tahun kemudian dilakukan penelitian serupa, dan ditemukan sejumlah peralatan yang sama. Namun tidak ada bukti yang bisa menjelaskan secara rinci bagaimana suasana kehidupan zaman batu. Hanya disebutkan dalam catatan Lontara bahwa masa itu adalah masa kelam dan disebut sebagai masa hukum rimba. Siapa yang kuat, maka dia bisa bertahan hidup. Masa dalam istilah orang Bugis disebut Sien Ribali Tau, artinya orang hidup bagaikan ikan. Siapa yang bisa mengalahkan yang lain? Dia yang bisa mempertahankan kelangsungan hidup diri dan keluarganya. Bagaimana suasana kehidupan di masa Sien Ribali Tau digambarkan dalam Lontara Sopeng. Denagari riaseng arum, aga teta sisena tau siwa ada, pada marana anamani tau, nasian rebalena beli beliayana tau, detoni ade, apa geda arum, siaganiru itanasian rebal tau, tak kaides tak kebicara. Konon tiada lagi penguasa yang dipertuan, sehingga orang-orang sama sekali tiada lagi saling memberi kabar berita, kecuali kepada sanak keluarga atau anak istri. Hidup bagaikan ikan, saling makan antara satu sama lain, dan orang-orang saling mengkhianati. Tidak ada saling mengharap, tidak ada aturan dan hukum, apalagi yang namanya peradilan. Dikatakan bahwa selama 7 turunan,
tidak dikenal adanya penguasa, dan selama itu terjadi kekacauan tanpa ada aturan dan peradilan. Masa Xian Rebellion diperkirakan berlangsung sekitar abad ke-14 atau tahun 1300-an. Orang-orang hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang lama-kelamaan jumlah semakin bertambah sehingga menjadi kelompok besar. Masing-masing hanya mementingkan kelompoknya dalam mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Setiap kelompok dipimpin seorang ketua yang disebut Matoa. Di wilayah Sopeng ada sekitar 60 Matoa, yang masing-masing Matoa mempertahankan wilayah mereka dari penaklukan kelompok lain. Dari ke-60 Matoa ini, sebagai cikal bakal lahirnya kelompok-kelompok masyarakat di Sopeng yang melahirkan komunitas tersendiri. Para Matoa ini yang patut disebut sebagai pahlawan yang menjaga wilayah Sopeng, baik karena serangan musuh dari luar maupun dalam membangun kehidupan peradaban secara perlahan-lahan di komunitasnya. Sebelum datangnya Tomanurung, ketika masing-masing para Matoa sudah mulai membangun peradaban di kelompoknya, perlahan-lahan mereka membangun jalinan hubungan dengan kelompok lain. Hubungan antar kelompok masih sangat terbatas. Satu Matoa tidak saling mempengaruhi dengan Matoa yang lain. Disebutkan ada 3 periode turunnya Tumanurung. Periode pertama disebut turunnya Tamboro Langi. Periode ini disebut pula Patoto di puncak Gunung Latimojong. Asal kedatangan Tamboro Langi tidak diketahui pasti. Hanya disebutkan berada di Boting Lange atau Petala Langit. Periode kedua adalah turunnya Batara Guru, yang biasa disebut dengan nama Latung Langi di Tanah Lu. Batara Guru ini merupakan putra sulung Patotoe. Proses kedatangan Batara Guru muncul dari sebatang bambu petung, yang dalam bahasa Bugis disebut Maedepa Erila Patelang. Sedangkan istri Batara Guru bernama Wi Inyilitimo, yang konon datang dari laut, menjelma dari busa air, kemudian disebut Topo E Busa Ampong. Mereka inilah yang kemudian melahirkan keturunan sebagai cikal bakal lahirnya raja-raja di Sulawesi Selatan. Masa periode Tumanurung sebagai istilah orang yang turun dari atas langit. Di masa itu, awal lahirnya kehidupan berperintahan. Mereka yang dipercaya untuk menjadi pemerintah atau raja adalah orang yang dianggap berasal dari langit dan memiliki kemampuan supranatural dan mempunyai sifat bijaksana. Konon mereka adalah sengaja diturunkan ke bumi, diutus oleh dewa-dewa untuk menjalankan pemerintahan, agar rakyat bisa hidup tentram, aman dan adil. Dalam konsepsi masyarakat Sopeng, lahirnya Tomanurung sebagai bentuk tingkat pemikiran masyarakat di masa itu. Cara berpikir masyarakat masih menghubung-hubungkan dengan hal-hal yang bersifat magis dan supranatural. Seorang yang dipilih sebagai pemimpin atau raja adalah yang dianggap memiliki hubungan dengan alam gaib, sehingga raja dan keturunannya selalu mendapat kehormatan dengan sebutan bangsawan. Kehadiran Tomanurung di Sopeng sebagai bentuk atau cara orang-orang dulu dalam memilih seorang pemimpin di antara kelompok yang memiliki karakter kepemimpinan, pemersatu dan adil. Proses pemilihan yang berlangsung keras dan masing-masing memperlihatkan kelebihannya, sehingga siapa yang dinilai mempunyai kelebihan lebih dari yang lain, maka dia yang dipilih sebagai raja. Kedatangan Tomanurung di Sopeng dapat dibaca dalam kutipan Lontara, yang dalam terjemahan bahasa Indonesianya sebagai berikut. Inilah kitab yang menceritakan tentang tanah Sopeng. Ketika penduduk meninggalkan Sewo dan Gat Tareng Sahdan, maka turunlah penduduk untuk bermukim di Sopeng. Ketika para Matoa serta segenap Matoa-Matoa wilayah persekutuan Sopeng Riaja mengetahui perihal datangnya seorang Tumanurung di daerah Sekanyili, segera disampaikannya hal tersebut kepada Matoa Ujun, Matoa Boto dan Matoa Bila, bahwa ada Tumanurung di Sekanyili. Berkatalah Matoa Boto dan Matoa Ujung, sebaiknya hal itu diberitahukan pula kepada ketua persekutuan Sopeng Rilau, yaitu Matua Salutungo. Perkataan atau saran ketiga Matua tersebut ternyata diiyakan oleh para ketua persekutuan Sopeng Riaja. Maka disepakatilah untuk mengundang mereka, ketua-ketua daerah persekutuan Sopeng Riau. Setelah itu, maka datanglah ketua-ketua daerah persekutuan Sopeng Riau. Lalu berkatalah para ketua Sopeng Riaja, sebaiknya kita, para ketua-ketua Sopeng Riaja dan Sopeng Riau,
berdatang sembah. Semoga niat kita dirahmatinya. Kiranya beliaulah yang berkenan memimpin dan mengayomi kita sekalian dalam segala hal, dekat maupun jauh. Kendati pun ada putusan kita, tetapi tidak disukainya, maka kita pun tidak akan menyukainya. Setelah itu pergilah ke 60 ketua tadi, menemui Tumanurungji. Berkatalah ketika itu Matua Ujung, Matua Bila dan Matua Boto, hanya saja kedatangan kami sekalian ini tidak lain adalah untuk memohonkan rahmatmu. Janganlah hendaknya Paduka kembali gaib atau menghilang kekayangan, dan Padukalah hendaknya yang menjadi raja kami. Maka pimpinlah dan bimbinglah kami kepada keselamatan dan kesejahteraan. Ayomilah kami semua dalam menghadapi setiap masalah. Paduka Maharaja yang berkuasa atas diri kami dalam segala hal. Kalaupun ada putusan atau pendapat kami, namun Paduka tidak berkenan menyetujuinya, maka kami pun tidak akan mempertahankannya lagi. Berkatalah Paduka Tumanurunge Riskanili, hanya apabila engkau semua tidak mengkhianati diriku, hanya apabila engkau semua tidak mensyarikatkan daku, maka bersepakatlah antara Paduka yang mulia Tumanurunge Riskanili dengan ke-60 Matoa. Berkata pula Paduka Tumanurunge, kusampaikan pula kepadamu sekalian, ada pula saudara misanku atau sepupu sekali yang turun atau menurung di liburan. Lebih baik engkau bermufakat, bersatu pendapat, agar kami berdualah yang mencarikan jalan kebaikan untukmu semua. Dialah menurung ngeri liburan sebagai raja, Datuk Supengrilau, dan aku Datuk Supengriaja. Bersepakatlah engkau semua, dan jemputlah ia. Setelah itu, beranjaklah ke 60 ketua tadi, untuk menemui atau menjemput Manurungi Riliburing di suatu tempat yang dinamakan Guare. Maka diketemukannya lah Sang Tomanurung atau Manurungi Riguari atau Liburing sedang duduk di atas gucinya. Berkatalah Matua Ujung, Matua Bila dan Matua Boto, hanya saja kedatangan kami semua kemari ini adalah untuk semata-mata memohonkan rahmatmu. Janganlah hendaknya Paduka kembali gaib atau menghilang kekayangan, agar Padukalah yang dipertuan untuk memimpin kami kepada jalan keselamatan dan kesejahteraan, mengayomi melindungi kami semua dari segala mara bahaya, mempersatukan kami secara ketat dan penuh berkah. Engkaulah Raja, penguasa kami dalam segala hal. Kalaupun ada anak keturunan kami, putusan kami yang engkau tidak sukai atau kehendaki, maka kami pun rela untuk tidak menyukainya. Berucap Manurunge Riguari, hanya saja kalau engkau semua tidak menserikatkan daku. Lalu disepakatilah ikrar tersebut. Itulah yang dinamakan janji setia antara raja dengan orang sopan, yang terus-menerus berkelanjutan secara turun-temurun sampai kepada anak keturunan kedua belah pihak. Demikianlah asal-muasal ceritanya sehingga ada dua raja atau daptu di tanah Sopan. Terima kasih telah menonton Infonea. Dukung kami dengan cara like dan subscribe, tekan tanda lonceng agar selalu mendapatkan informasi seputar video terbaru dari Infonea.